Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami tentang analisis dan desain pekerjaan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Beatrixon Sapta, NIM 2019-008329. Ada juga teman saya yang akan memperkenalkan diri mereka pada saat mereka memaparkan materinya. Langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu terdiri dari 5 bagian atau 5 langkah. Yang pertama proses, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat membuat pertimbangan dan menopang struktur desain organisasi. Analisis pekerjaan itu sering disebut dengan berbagai istilah seperti analisis jabatan atau job analis, analisis aktivitas, analisis tugas, ataupun penelitian kerja. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atau aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi, serta kualifikasi atau keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya. Untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis pekerjaan, maka secara sistematis mengumpulkan data dan membuat pertimbangan tertentu mengenai semua informasi penting yang berhubungan dengan bentuk pekerjaan tersebut. Hasil analis pekerjaan merupakan masukan bagi banyak aktivitas manajemen sumber daya manusia. Apabila pekerjaan dapat menopang struktur dan desain organisasi dengan menjelaskan peran atau pola perilaku yang diharapkan berdasarkan tujuan organisasi. Yang berikut, penelitian pekerjaan atau aktivitas rutin analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan biasanya mengumpulkan informasi mengenai tugas tertentu atau apa yang dikerjakan oleh seseorang, sekelompok orang. Oleh seseorang. Sekelompok tugas yang dikerjakan oleh seseorang akan membentuk suatu posisi. Posisi-posisi yang identik akan membentuk sebuah pekerjaan, dan pekerjaan yang serupa secara luas dikombinasi menjadi banyak jabatan atau pekerjaan. Kita lihat yang pertama ada tugas atau teks, ada posisi atau position, atau ada pekerjaan atau job, ada jabatan atau expression, ada evaluasi atau pekerjaan. Di jabatan itu terdiri atau dibagi menjadi 2, yaitu deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifik pekerjaan atau job specification. Yang berikut saya akan menjelaskan tugas. Yang pertama itu tugas atau teks. Tugas merupakan pernyataan khusus atau spesifik mengenai apa yang dikerjakan. Yang kedua, posisi atau position. Posisi atau position adalah sekelompok tugas yang dilaksanakan oleh seseorang. Yang ketiga itu pekerjaan atau job. Pekerjaan adalah beberapa posisi dengan tugas mendasar yang sama dan dengan beberapa yang melaksanakannya. Sedangkan jabatan itu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu organisasi. Yaitu dibagi menjadi 2 tadi. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan faktual dan terorganisasi, kewajiban dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu yang menyatakan apa yang dikerjakan, bagaimana cara melaksanakannya, dan mengapa dikerjakan. Sedangkan spesifik pekerjaan itu adalah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Spesifik pekerjaan merupakan standar personalinya untuk menunjukkan kualitas yang disyaratkan untuk pelaksanaan yang dapat diterima. Yang terakhir itu evaluasi atau pekerjaan. Evaluasi atau pekerjaan
Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah proses sistematik dan berurutan untuk membentuk nilai suatu pekerjaan dalam kaitannya terhadap pekerjaan yang lain. Yang berikut, saya akan menjelaskan manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan ini terdiri dari 4. Yang pertama, analisis penyusunan pegawai desain organisasi. Yang kedua, telak dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Yang keempat, kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama itu yaitu analisis penyusunan pegawai desain organisasi. Dalam analisis diperlukan penyusunan kepegawaian. Manajer mencari informasi mengenai pekerjaan yang dilakukannya dan bukan hanya sekedar berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Melalui analisis pekerjaan ini, maka akan diaplikasikan ke dalam bentuk desain pekerjaan tertentu dan dikerjakan. Gunanya yaitu untuk menganalisis dan menyusun elemen tertentu dari setiap posisi dalam organisasi melalui cara terbaik yang akan mendayagunakan tenaga berbakat. Yang kedua itu telak dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen. Perencanaan kinerja haruslah mempertimbangkan baik aktivitas yang dilaksanakan pada suatu pekerjaan maupun hasil akhir atau penyelesaian hasil aktivitas tersebut. Dalam perencanaan dan analis kerja, pada umumnya dianggap perlu bahwa pegawai berpartisipasi dalam pendefinisian pekerjaan serta perencanaan dan pencapaian aktivitas tersebut untuk memberikan arah yang jelas dan komitmen terhadap suatu pekerjaan. Berikut yang ketiga, pelatihan dan pengembangan jalur karir. Jalur karir adalah tahapan-tahap jabatan yang dilalui oleh karyawan dari posisi terendah atau entry level sampai dengan posisi tertinggi. Pada awalnya, perusahaan akan menilai karyawannya untuk memastikan bahwa apakah karyawan ini saat ini memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di masa mendatang atau bagaimana. Maka perusahaan akan memberikan fokus terhadap pengembangan karir karyawan tersebut. Yang keempat, itu kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan juga memberikan dasar untuk seleksi karyawan, baik pada awal rekrutmen maupun pada keputusan promosi atau penugasan berikutnya. Analisis kriteria seleksi berhubungan dengan pekerjaan yang menilai kecocokan pewawancara terhadap perusahaan. Kemudian, evaluasi pekerjaan membutuhkan informasi isi pekerjaan, tanggung jawab, pertanggungjawaban, hubungan pelaporan, dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam penentuan tingkat upah. Baik teman-teman semuanya, presentasi saya sudah selesai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.